Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Silakan sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang berita, ya. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah sering mendengar kata berita, ya. Kalian juga sering melihat ataupun membaca berita, ya. Melihat berita di televisi, di YouTube, ataupun mendengarkan berita di radio, ataupun membaca berita di koran maupun majalah. Nah, namun apa sih itu berita? Oke, berita dan teks berita itu ada perbedaan, ya. Nah, kalau berita itu adalah yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, terutama yang resmi, yaitu melalui laporan pers. Pers itu media, ya, bisa media cetak maupun media elektronik. Sedangkan teks berita adalah teks yang dibuat untuk memberikan kabar mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dibuat secara resmi dengan laporan pers. Nah, jadi berita itu adalah kejadiannya atau peristiwanya, sedangkan teks berita itu adalah tulisannya, ya, tulisan ataupun kabar yang diberikan, ya, dalam bentuk misalkan video maupun suara, ya, ataupun dalam bentuk tulisan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur di dalam berita. Nah, apa fungsinya unsur-unsur di dalam berita ini? Fungsinya adalah untuk mengetahui, ya, berita itu sudah masuk ke dalam unsur apa, ya, itu what, ya, sudah mencakup, bisa menanyakan apa sih berita yang sedang terjadi, apa sih berita yang dibicarakan di dalam teks berita itu. Kemudian mengandung unsur di mana, ya, di mana atau where, di mana kejadian berita itu, ya, di mana lokasi kejadian terjadinya peristiwa itu. Kemudian ada unsur kapan atau when, ya, when, kapan terjadinya berita itu, kapan terjadinya peristiwa itu. Kemudian ada unsur siapa atau who, ya, siapa yang menjadi korban dalam peristiwa itu, siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa itu, dan sebagainya. Kemudian unsur mengapa atau why. Nah, mengapa ini bisa ditanyakan dengan pertanyaan mengapa bisa terjadi peristiwa itu, mengapa bisa terjadi kecelakaan itu, dan sebagainya, ya. Dan terakhir unsur bagaimana atau how. Bagaimana bisa terjadi peristiwa itu? Bagaimana kronologis kejadian peristiwa itu bisa terjadi? Nah, biasanya unsur mengapa dan unsur bagaimana ini menjadi unsur yang sulit dibedakan. Karena apa? Karena hampir mirip, ya, pertanyaannya, ya. Mengapa bisa terjadi kejadian itu? Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Ya, hampir mirip. Tetapi tetap bisa dibedakan, ya. Kalau unsur mengapa itu pertanyaannya bisa mirip dengan bagaimana, tetapi jawabannya itu bisa berbeda. Nah, mengapa itu lebih kepada jawaban sebab, ya, sebab akibat, ya. Mengapa bisa, mengapa penyebabnya, apa kemudian disebutkan karena apa, ya, dan dijelaskan
dengan jawaban karena ya, atau suatu alasan. Kemudian kalau unsur bagaimana, ini jawabannya lebih kepada proses terjadinya peristiwa ya. Walaupun pertanyaannya mirip ya, bagaimana terjadinya peristiwa itu. Nah, tapi jawabannya nanti kepada urutan-urutan kejadian ya, dimulai dari kejadian yang pertama hingga sampai terjadinya kejadian itu ya. Nah, lebih kepada urutannya. Itu ya perbedaan antara mengapa dan bagaimana. Nah, unsur-unsur berita ini bisa disingkat dengan adiksimba ya. Apa, mengapa, kapan, siapa. Adiksimba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ataupun dengan bahasa Inggrisnya ya, 5W plus 1H. 5W-nya itu what, where, when, who, why, dan 1H-nya itu how. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur penyajian berita. Nah, bagaimana strukturnya? Nah, penyajian berita ini dimulai dari kepala berita, kemudian tubuh berita, dan terakhir ekor berita. Tentunya sebelum memuat kepala berita ada judul berita terlebih dahulu ya. Judul berita terlebih dahulu, kemudian kepala berita. Nah, kepala berita ini memuat hal-hal yang inti atau menjadi poin pembicaraan di dalam berita itu ya, atau mewakili semua yang ada di dalam berita nanti ya. Jadi kepala berita ini adalah topik utama atau kalimat utama ataupun paragraf utama yang menceritakan isi daripada berita itu. Kemudian tubuh berita. Nah, tubuh berita ini adalah penjabaran dari kepala berita ya. Jadi dirincikan lebih detail lagi, diceritakan, dituliskan lebih detail lagi isi dari kepala berita ya, yang termuat di dalam tubuh berita. Kemudian ekor berita. Nah, ekor berita ini mencakup penutup ataupun kesimpulan ya, terjadi kesimpulan dari isi berita itu ya. Dari kepala berita dan tubuh berita maka ditarik simpulan, maka menjadi ekor berita. Nah, penyajian struktur berita ini harus runtut seperti ini ya. Dimulai dari judul, kemudian kepala berita, tubuh berita, dan hingga ekor berita. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Ada bahasa baku, kalimat langsung ya, nanti bisa dirubah menjadi kalimat tidak langsung dengan konjungsi bahwa. Terus ada konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu dan tempat, kata kerja, mental. Ya, kita bahas satu persatu. Oke, bahasa baku. Ya. Apa sih bahasa baku? Yaitu bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya ya. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa yang ejaannya, pengucapannya maupun penulisannya sesuai dengan KBBI. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bahasa baku itu sesuai dengan yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik ejaannya, ucapannya maupun penulisannya. Kemudian tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. Jadi bahasa baku ataupun kalimat baku yang ada di dalam berita itu tidak tercampur ya dengan bahasa daerah maupun bahasa asing. Jadi hanya bahasa Indonesia saja ya, bahasa Indonesia murni. Kemudian pada pemakaian imbuhan, bahasa baku ini bersifat eksplisit ya. Jadi bahasa bakunya ini bersifat eksplisit. Selanjutnya, tidak terkontaminasi dan tidak rancu ya. Jadi bahasa baku ini tidak terkontaminasi tadi dengan bahasa daerah maupun bahasa asing, dan sehingga tidak menimbulkan kalimat-kalimat yang rancu. Oke, selanjutnya
tidak mengandung arti pleonasme atau kalimat penegasan yang tidak perlu. Jadi misalkan kalimatnya contohnya seperti ini ya. Pesawat itu mulai terbang ke atas ya. Jadi kalau tidak perlu dijelaskan ke atas ya. Kalau pesawat itu terbang ya sudah terbang berarti ke atas ya. Buah itu jatuh ke lantai ya, atau buah itu jatuh ke bawah ya. Jadi tidak perlu ditambahkan ke bawah karena kita sudah tahu bahwa kalau jatuh itu pasti ke bawah. Oke, selanjutnya tidak mengandung hiperkorek ya, maksudnya kalimat ingin sempurna namun justru kebalikannya ya. Kalimat di dalam berita itu ingin dituliskan secara sempurna tetapi justru menjadikan kebalikannya, menjadi kalimat yang terkesan berbelit-belit dan rancu ya, serta ambigu. Nah, ini tidak harus ada di dalam berita ya. Ini adalah ciri-ciri dari bahasa baku. Oke, selanjutnya kita membahas tentang kalimat langsung. Nah, nanti kalimat langsung ini bisa dirubah menjadi kalimat tidak langsung ataupun kebalikannya ya. Kalimat tidak langsung dirubah menjadi kalimat langsung. Oke, kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh seseorang kepada orang lain ya. Jadi, misalkan ibu mengucapkan langsung kepada Bayu misalkan ya. Kemudian atau ibu langsung mengucapkan kepada Zahratul ya. Atau Zahratul langsung mengucapkan kepada Gadiza. Nah, itu tanpa perantara ya, itu namanya kalimat langsung. Kemudian penulisannya ini berada di antara tanda petik 2. Jadi tanda petik 2 kemudian baru kalimatnya dan ditutup dengan tanda petik 2 lagi. Ya, selanjutnya isinya itu berupa berita ya yang diakhiri dengan tanda titik. Kemudian kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru ataupun kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya. Nah, pada penulisan kalimat langsung ini ada 3 jenis ya kalimat yang bisa dituliskan, itu dalam berita, kalimat berita, kalimat perintah maupun kalimat tanya. Selanjutnya bagian pengiring dan kalimat petikan langsung dipisahkan dengan tanda koma. Ya, bagian pengiring itu tadi ibu berkata ya, Zahratul berkata, ya, Bayu berkata. Nah, itu adalah bagian-bagian pengiring. Dan kalimat petikan langsung. Kalimat petikan langsung berarti contoh kalimat ucapannya ya, ucapan ibu, ucapan Zahratul, ucapan Bayu. Nah, itu di antara pengiring dan kalimat yang diucapkan itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, huruf pertama setiap kalimat petikan itu harus huruf kapital ya. Tentunya juga awal kalimat ya. Baik awal kalimat maupun huruf pertama di dalam kalimat petikan itu harus huruf kapital atau huruf besar ya. Oke, kita coba belajar bagaimana menulis kalimat langsung. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, ini Bayu berkata. Nah, itu adalah bagian pengiring ya. Bayu berkata, bagian pengiring. Nah, koma dipisahkan dengan tanda koma. Tanda petik di dalam tanda petik 2 ini adalah kalimat langsungnya ya. Aku sudah lapar. Nah, A dalam kalimat petikannya ya, kata pertama itu huruf pertamanya adalah huruf kapital atau huruf besar ya. A-nya itu huruf besar. Dan ada di dalam antara tanda petik 2. Kemudian diakhiri dengan tanda titik ya. Nah, ini juga ibu bertanya, koma, tanda petik 2, apakah A-nya besar ya? Apakah kamu sudah mengerjakan tugas hari ini? Tanda tanya ya, karena bertanya. Tuh, kemudian ditutup dengan tanda petik 2 lagi. Ayah berkata, koma, ya, tanda petik 2. Tolong bukakan jendela itu, Andi. Nah, tanda seru karena merupakan kalimat perintah dan diakhiri dengan tanda petik 2.
Kemudian atau kalimat langsungnya ya, atau kalimat petikannya terlebih dahulu, kemudian kalimat pengiringnya. Ya, jadi petik dulu, kemudian kalimatnya, aku sedang membaca buku. Ya, ini koma, bukan titik karena bukan di akhir kalimat. Beda dengan yang pengiringnya dulu baru kalimatnya ya. Karena belum dituliskan pengiringnya, maka di sini koma. Kemudian tanda petik kata Rudi. Ya, selanjutnya, nah ini juga sama ya. Petik, apakah kamu sudah sholat duha hari ini? Tanda tanya, petik, tanya ibu, titik ya. Setiap akhir kalimat adalah tanda titik ya. Dan awal kalimat itu huruf kapital. Nah, ini aja juga. Petik, ayo, kita berangkat bersama. Tanda seru karena apa? Kalimat perintah atau kalimat ajakan ya. Kemudian ditutup dengan tanda petik 2 kata nani titik ya, titik. Karena di akhir diakhiri dengan tanda titik, itu berarti kalimat itu berakhir. Nah, ayo, A-nya juga huruf besar seperti itu ya. Silakan dipahami. Oke, selanjutnya kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat tidak langsung? Nah, ini adalah kebalikan dari kalimat langsung. Penulisannya tidak berada di antara tanda petik 2. Jadi tidak perlu menggunakan tanda petik 2 lagi karena kalimat langsung. Nah, gampangnya seperti ini ya. Tadi kalau kalimat langsung, ibu langsung menyampaikan kepada Bayu tanpa adanya perantara. Tetapi kalau kalimat kalimat tidak langsung ini adanya perantara. Nah, jadi tadi yang ibu sampaikan ke Bayu, kemudian Bayu sampaikan lagi kepada Zahratul misalkan ya. Jadi apa ucapan ibu disampaikan kepada Zahratul melalui Bayu ya. Perantaranya adalah Bayu ya. Bayu mengucapkan kalimat ibu kepada Zahratul. Nah, itu kalimat tidak langsung ya. Jadi kalimat langsungnya ibu ke Bayu diucapkan kepada Zahratul melalui perantara Bayu. Jadi kalimat ibu ini menjadi kalimat tidak langsung. Isinya hanya berupa kalimat berita. Nah, jadi tidak ada kalimat perintah maupun kalimat tanya ya. Jadi tetap diakhiri dengan tanda titik ya, hanya diakhiri dengan tanda titik. Kemudian huruf pertama pada awal kalimat itu menggunakan huruf kapital ya, selalu. Setiap awal kalimat menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Menggunakan konjungsi ya atau kata hubung, bisa bahwa, agar, supaya, untuk dan sebagainya ya, sesuai dengan sesuai dengan kalimatnya. Nanti bagaimana ya implementasinya atau penerapannya, cocoknya menggunakan konjungsi apa ya, yang tepat itu menggunakan konjungsi apa, atau bahwa, agar, supaya, untuk, atau yang lain. Oke. Tokoh pelaku yang disebutkan mengalami perubahan kata ganti. Nah, kata ganti ini orang pertama menjadi orang ketiga ya. Kata saya, aku, beta itu menjadi kata dia ya. Jadi berubah. Kemudian orang kedua menjadi orang pertama. Ya, orang kedua itu kamu, Anda ya, menjadi pertama. Saya, aku, beta. Kemudian orang kedua atau ketiga jamak menjadi orang kedua atau ketiga tunggal ya. Kalian itu menjadi kami menjadi kita, kita menjadi mereka ya, tergantung pada konteks kalimatnya. Nanti disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Oke, kita coba melihat contoh kalimat tidak langsung ya. Tadi kalimat langsungnya adalah Bayu berkata, aku sudah lapar. Nah, kalimat tidak langsungnya menjadi Bayu mengatakan bahwa dia. Nah, tadi kan aku itu berubah menjadi dia ya. Dia sudah lapar. Kemudian ibu bertanya kepadaku, apakah aku sudah mengerjakan tugas hari ini? Nah,
Ini tadi pertanyaan ibu ya kepadaku, apakah kamu, ya kamunya menjadi aku. Kemudian ayah meminta tolong kepadaku untuk membukakan jendela itu. Ya, tadi ayah bilang langsung kepada Andi, tolong bukakan jendela itu. Nah, makanya Andi berubah atau dia ya, nama orang berubah menjadi aku ya. Kemudian Rudi mengatakan bahwa dia sedang membaca buku. Nah, tadi kata Rudi, aku sedang membaca buku. Nah, aku menjadi dia. Nah, selanjutnya ibu bertanya kepadaku, apakah aku sudah sholat duha hari ini. Nah, ini pertanyaan ibu kepadaku ya. Tadi pertanyaannya adalah apakah kamu. Nah, kamu berubah menjadi aku. Oke, Nani mengajak kami untuk berangkat bersama. Nah, Nani tadi mengajak, ayo kita ya, ayo kita berangkat bersama ya. Kemudian kita berubah menjadi kami, seperti itu ya. Silakan dipahami. Oke, selanjutnya di dalam berita itu biasa menggunakan konjungsi bahwa ya. Nah, fungsinya adalah sebagai penerang atau penjelas kata sebelumnya. Biasanya digunakan dalam kalimat tidak langsung atau mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, tadi ya, konjungsi bahwa ini biasa digunakan dalam kalimat tidak langsung. Ya, tadi kalian bisa mundur lagi ke belakang, contoh-contoh dari kalimat tidak langsung. Ya, ada yang menggunakan konjungsi bahwa. Namun konjungsi bahwa ini tidak selalu digunakan dalam sebuah kalimat tidak langsung. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam kalimat tidak langsung bahwa konjungsi yang bisa digunakan adalah bahwa, untuk, ya, agar, supaya dan sebagainya ya. Itu sesuai dengan kecocokan kalimat ya. Nanti dicocokkan, disesuaikan mana yang pas ya dengan konjungsi mana yang harus digunakan agar kalimat tidak langsung itu tidak rancu. Oke, selanjutnya ada konjungsi temporal dan kronologis ya. Di dalam berita ada konjungsi temporal dan kronologis, berfungsi untuk menunjukkan pola waktu kejadian atau tempo ya dalam suatu teks berita. Kemudian juga berfungsi untuk menunjukkan pola urutan kejadian kronologi ya dalam suatu teks berita. Nah, konjungsi temporal dan kronologis ini berarti bisa berfungsi untuk menjadikan atau menjadikan ya atau melengkapi, maksud ibu ya, melengkapi unsur kapan dan juga bagaimana ya kronologis kejadiannya, kan urutan kejadiannya. Oke, kata yang biasa digunakan itu antara lain, lalu, kemudian, sejak, hingga, setelah, sebelum, awalnya, akhirnya, selanjutnya, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Oke, konjungsi temporal ini ternyata dibagi menjadi dua, itu konjungsi sederajat dan konjungsi tidak sederajat. Nah, konjungsi temporal sederajat itu antara lain sesudahnya, selanjutnya, lalu, kemudian ya. Sedangkan konjungsi temporal tidak sederajat diantaranya ada kata sejak, hingga, ketika, sambil. Nah, ini bisa diterapkan di dalam suatu teks berita. Oke, next, selanjutnya tentang keterangan waktu dan tempat. Ya, tentunya di dalam teks berita harus memuat keterangan waktu dan tempat. Fungsinya adalah untuk melengkapi unsur kapan dan di mana. Contoh dari keterangan waktu atau unsur kapan ya, contohnya pada pukul 17 ya, pukul 17.00 WIB terdengar suara ledakan. Nah, ini unsur kapan ya, unsur kapan. Mobil derek mulai melakukan evakuasi kecelakaan siang tadi ya, kecelakaan siang tadi. Ini juga unsur waktu atau kapan. Nah, contoh dari keterangan tempat atau unsur di mana. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang kota Maluku.
Nah, ini tempatnya kota Maluku. Kemudian kecelakaan itu mengakibatkan kemacetan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Nah, ini juga tempatnya di mana kecelakaan itu, di Jalan Jenderal Sudirman. Oke. Selanjutnya kata kerja mental. Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan pemikiran atau kerja otak ya. Jadi di dalam teks berita ini memuat kata kerja mental. Fungsinya adalah untuk menunjukkan argumen atau pendapat si penulis, tokoh, narasumber di dalam berita tersebut ya. Jadi penulis, tokoh maupun narasumber itu biasanya selain di dalam berita itu terdapat fakta ya, juga terdapat opini ataupun argumen ataupun pendapat dari penulis, tokoh maupun narasumber. Kemudian kata yang biasa digunakan adalah memikirkan, membayangkan, menyimpulkan, menduga, memperkirakan, berasumsi, berpendapat, berpraduga, berprasangka, berkesimpulan, beranalogi ya. Saya menyimpulkan kejadian itu terjadi karena ulah dari korban sendiri ya. Saya berprasangka bahwa kecelakaan itu terjadi karena rem pengendara mobil itu blong ya, dan sebagainya itu ya. Oke, selanjutnya mendengarkan atau membaca dan menyimpulkan isi berita ya. Berita itu bisa didengarkan apabila disiarkan melalui televisi maupun radio. Kemudian bisa dibaca apabila di dalam suatu media cetak ya, bisa koran maupun majalah, tabloid dan sebagainya. Kemudian kita bisa menyimpulkan isi berita itu. Oke, dalam mendengarkan maupun membaca berita itu harus dilakukan dengan seksama ya, dan cermat, agar informasi yang kita peroleh itu tidak setengah-setengah ya, tidak ada informasi yang hilang, dan menjadikan berita itu lengkap ya, sehingga mencakup 6 unsur tadi ya, adik simba ya. Kemudian dalam menyimpulkan isi berita maka harus terlebih dahulu mendengarkan atau membaca berita yang akan disimpulkan. Ya, tentunya ya. Bagaimana kita bisa menyimpulkan isi berita kalau kita tidak mendengarkan ataupun membaca berita itu terlebih dahulu? Ya, tentunya kita harus mendengarkan ataupun membaca dengan teliti, dengan cermat, dengan seksama ya, sehingga informasi yang kita dapatkan itu lengkap dan kita dapat menyimpulkan isi berita itu dengan baik. Menyimpulkan isi berita dapat dilakukan dengan unsur berita adik simba. Itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, dengan bantuan unsur adik simba ini maka kita bisa menyimpulkan isi berita. Nah, ini adalah contoh dari teks berita ya. Bisa dilihat, bisa dibaca dengan seksama ya. Ini contoh dari teks berita yang akan disimpulkan ya. Kemudian setelah kita membaca teks berita itu, maka kita menggunakan adik simba untuk menyimpulkan isi berita ya. Setelah beritanya tadi dibaca, maka kita coba simpulkan dengan menggunakan unsur adik simba ini ya. Berita apa yang disampaikan dalam teks berita tersebut, siapa yang terdapat di dalam kapal tersebut, di mana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi ya. Nah, informasi yang didapatkan juga dituliskan ya, sehingga nanti terjadi keterkaitan antar semua unsur itu. Oke, selanjutnya kita simpulkan isi berita itu ya, berdasarkan jawaban pertanyaan dari 5W+1H atau adik simba tadi ya. Maka kita simpulkan ya inti dari teks berita yang berjudul kapal motor
Levina 1 terbakar. Nah, kita simpulkan itu ya. Ternyata kapal motor penumpang Levina 1 terbakar di Laut Jawa, Kepulauan Jawa pada hari Kamis 22 Februari 2007. Kapal mengangkut 307 penumpang. Api berasal dari truk barang yang tertutup sehingga api menjalar ke lantai 2 tempat para penumpang tidur. Dalam waktu singkat api pun menjalar ke lantai 3. Nah itu ya, maka dari unsur-unsur 5W+1H tadi atau adiksi Mbak tadi kita bisa menarik kesimpulan ya dan dituangkan ke dalam paragraf. Oke. Selanjutnya menyampaikan atau menyajikan berita. Nah, maka kita harus menentukan terlebih dahulu sumber beritanya. Ya, kita harus tentukan terlebih dahulu dari mana kita akan mengambil berita yang akan kita sampaikan. Kemudian mendata objek dari berbagai sumber berita. Mengamati langsung suatu peristiwa atau observasi atau bisa mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa yakni narasumber berita ya. Orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa itu ya, bisa yang melihat secara langsung ataupun yang mengalaminya. Dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu tentunya ya, agar unsur berita adiksi Mbak tadi kita bisa memenuhinya. Maka kita tanyakan terlebih dahulu, kita buat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, kemudian kita tanyakan kepada narasumber. Dan mencatat fakta yang berkaitan dengan unsur berita ya. Kemudian mengembangkan catatan atau hasil observasi maupun wawancara itu menjadi teks berita yang lengkap, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta. Jadi hasil observasi kita tadi ya, hasil pengamatan langsung kita tadi ataupun hasil wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan peristiwa itu, maka kita catat, kemudian kita ubah menjadi teks berita dalam bentuk paragraf-paragraf yang lengkap, jelas dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta. Yang selanjutnya adalah kita menulis berita ya. Nah, ini ada beberapa jenis berita. Yang pertama adalah berita langsung atau straight news, yakni kejadian yang ada harus diketahui secara cepat, harus segera diliput oleh wartawan, kemudian disiarkan di media cetak maupun elektronik ya. Berita ini bersifat aktual ya, ini bersifat aktual. Jadi begitu berita itu muncul ya, ada suatu berita di dalam masyarakat, maka harus segera diliput ya, ditanyakan atau langsung disiarkan oleh wartawan dan juga timnya. Oke, selanjutnya ada berita ringan, yaitu yang bersifat tidak mendesak seperti berita langsung. Jadi ini beritanya mungkin sudah kejadian beberapa hari yang lalu ya, tetapi masih diberitakan, masih disiarkan. Nah, fungsinya adalah untuk memunculkan unsur manusiawi atau human interest ya. Human interest ini agar muncul, maka berita itu tetap disiarkan ya. Mungkin bisa terpenuhinya suatu dana sosial dan sebagainya ya. Mungkin ini beritanya lebih kepada berita bencana alam ya, berita-berita yang membutuhkan donasi dari banyak orang ya, dari banyak pihak. Kemudian berita kisah ya. Berita kisah ini selain memuat fakta, maka juga memuat opini ataupun pendapat. Nah, jadi kalau berita kisah ini adanya unsur-unsur pendapat ataupun opini atau argumen dari penulis maupun dari narasumber yang diwawancarai. Kemudian reportase ini menyatakan fakta ya atau data penunjang agar
penyajian berita ini lebih lengkap dan bertujuan memuaskan rasa ingin tahu para pembaca maupun penerima berita. Nah, ini kebalikan dari berita kisah ya. Kalau berita kisah ini lebih mengunggulkan atau lebih menonjolkan pendapat atau opini. Sedangkan reportase ini lebih mengunggulkan dan menonjolkan fakta-fakta ataupun data penunjang yang memuaskan para pembaca ya. Kemudian kita bahas tentang menyunting teks berita. Nah, menyunting apa sih itu menyunting? Ya, menyunting ini diperlukan agar tidak ada kekeliruan dalam teks berita yang dibuat. Jadi fungsinya ini untuk sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kebenaran isi berita harus ditunjang atau didukung keakuratan fakta ya. Jadi berita itu isinya harus sesuai dengan fakta. Nah, kalau tidak sesuai dengan fakta maka kita harus mengubah atau memperbaikinya. Kemudian kelengkapan isi berita ditandai dengan adanya unsur berita adiksimba. Nah, jadi harus lengkap. Berita itu harus lengkap, harus memuat adiksimba. Kemudian struktur penyusunan berita dari yang terpenting hingga yang kurang penting. Maka tadi ya sudah dimulai dimulai dari kepala, tubuh, kemudian hingga ekor berita ya. Tadi sudah kita bahas struktur penyajian berita ya. Kemudian penggunaan bahasa harus diperhatikan. Keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan juga tanda bacanya itu agar sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun EYD ejaan yang disempurnakan, sehingga menimbulkan atau membuat teks berita itu sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, apabila berita disertai dengan gambar atau ilustrasi, maka perlu diperhatikan kesesuaian gambar dengan isi berita. Ya tentunya kalau berita kebakaran, ya gambarnya yang gedung yang terbakar itu ya. Jangan gambarnya pantai atau gunung dan sebagainya ya. Jadi ada keterkaitan, ada kesesuaian, jadi nyambung antara gambar dengan isi berita. Ya selain dinilai dari segi keartistikannya ataupun seninya. Ya, jadi lebih membuat pembaca maupun penikmat berita itu lebih tertarik untuk membaca berita itu ya, karena ada gambarnya atau ilustrasinya. Oke. Kemudian membaca berita ya. Sebelum membaca berita maka terlebih dahulu ya pembaca harus memahami isi berita ya pasti ya. Masa kita mau menyampaikan berita tapi kita sendiri belum tahu pasti isi berita itu ya. Kemudian sebuah berita harus disampaikan secara utuh dan lengkap dan tidak sebagian-sebagian. Maka fungsinya apa? Agar tidak terjadi bentrokan ya, atau tidak terjadi perselisihan penafsiran ya, pemahaman dari yang menyampaikan dengan yang menerima. Kalau lengkap dan utuh kan enak ya. Jadi tidak ada yang dipermasalahkan lagi ya. Kemudian volume suara itu harus maksimal apabila tidak menggunakan mikrofon. Kemudian perhatikan intonasi, artikulasi, dan penjediaan antar kalimat sehingga dapat mengurangi salah penafsiran ya. Jadi kalau membacakan berita itu penjedaannya tidak sesuai, maka nanti bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda antara pembaca dengan penerima atau pendengar ya berita. Kemudian intonasinya, artikulasinya itu juga harus jelas ya. Intonasi tinggi rendahnya. Kemudian artikulasi itu a, i, u, e, o ya, harus jelas. Kemudian
perhatikan ekspresi dan mimik wajah. Ya, jadi kalau beritanya menyampaikan isinya sedih ya, tentang kesedihan, tentang bencana ataupun kebakaran dan sebagainya, maka kita mimiknya juga prihatin ya, menimbulkan mimik yang prihatin, bukan malah senyum-senyum ya kan. Nah, kalau tentang kebahagiaan ya atau kesenangan ya, misalkan Indonesia memperoleh juara 1 dalam SEA Games apa gitu kan, dalam perlombaan apa. Nah, maka kita harus membawakannya dengan ekspresi dan mimik wajah yang senang juga. Kemudian perhatikan juga kalimat pengantar dan pembuka ya, kalimat penutupnya dan itu juga harus diperhatikan agar menimbulkan kesan yang sejuk atau adanya. Kalau pembuka kan biasanya nanti si pembaca atau penyimak berita itu akan merasa lebih tergugah ya, lebih menikmati, apa sih nanti yang akan disampaikan gitu kan. Nah, nanti pas penutupnya juga harus menggunakan kalimat yang menimbulkan kesan sejuk juga ya. Oke, selanjutnya tentang menanggapi berita. Nah, ini aspek yang ditanggapi ini bisa berupa isi, struktur, bahasa maupun penulisan berita. Nah, isi berita ini sudah sesuai dengan fakta atau belum? Ya, strukturnya apakah sudah urut atau belum? Ya, sudah runtut antara kepala, tubuh dan ekor berita atau masih teracak. Kemudian bahasa yang digunakan dalam berita itu sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Apakah masih ada bahasa-bahasa yang rancu, apakah masih ada bahasa yang tidak baku. Nah, itu silakan ditanggapi. Kemudian penulisan berita sudah lengkap atau belum ya. Sudah sesuai dengan unsur adik simba atau belum ya. Silakan nanti ditanggapi. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat tanggapan berita ya. Misalkan menanggapi isi. Contohnya, saya telah melihat peristiwa tersebut dan sesuai dengan yang diberitakan. Nah, ini berarti tanggapan yang mendukung ya, atau tanggapan yang setuju dengan isi berita itu. Kemudian menanggapi struktur berita. Oke. Berita yang disampaikan belum runtut sehingga sulit dipahami. Oke, berita yang disampaikan sudah runtut dan jelas. Kemudian menanggapi bahasa yang digunakan. Saya kira berita itu tidak pantas disimak oleh kalangan anak-anak karena banyak ungkapan kasar dan vulgar. Nah, ini lebih kepada bahasanya ya, bahasa yang digunakan di dalam berita itu ternyata menurut si pembaca itu terdengar kasar dan vulgar. Oke. Kemudian bahasa yang digunakan dalam berita itu sangat mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Nah, ini berarti kesesuaian tanggapan yang sesuai atau setuju dengan isi berita itu. Kemudian penulisan berita. Contohnya kalimat tanggapannya itu, kata siapa tidak ada korban dalam peristiwa kecelakaan pesawat tersebut. Saya meragukan beritanya karena karena pesawatnya saja terbakar. Nah, ini penulisan berita tadi ya. Apakah sudah lengkap atau belum? Nah, ini kalimat-kalimat tanggapan ya, contoh-contoh kalimat tanggapan di dalam berita. Jadi tanggapan itu bisa berupa kritik ataupun saran ataupun bisa pernyataan ya yang mengungkapkan setuju ataupun tidak setuju, sesuai ataupun belum sesuai ya. Isi beritanya, strukturnya, bahasa yang digunakan maupun penulisannya itu sudah lengkap atau belum. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam tanggapan berita. Baik, terima kasih. Akhir kata Ibu ucapkan ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik ya,
Apabila ada pertanyaan silakan dituliskan di komentar ya. Silakan bertanya apabila ada yang belum paham ataupun belum jelas ya. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.